Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zuraidatu Sofia dan Laili Wahyu Ramdhani ingin menjelaskan mengenai topik kami yaitu supremum dan infimum. Namun sebelum kita menuju ke supremum atau batas atas terkecil, mari kita membahas mengenai batas atas atau upper bound. Di sini definisi dari upper bound atau batas atas adalah apabila diberikan subset tak kosong S, subset R, himpunan S dikatakan terbatas ke atas atau bounded above jika terdapat suatu bilangan U elemen R sedemikian hingga S kurang dari sama dengan U untuk semua S elemen S. Setiap bilangan U seperti ini disebut batas atas atau upper bound dari S. Untuk lebih memahami, mari kita menuju ke contoh. Contoh, himpunan S adalah X elemen R dengan X kurang dari 2. Himpunan tersebut terbatas atas. Mengapa? Karena bilangan 2 dan sebarang bilangan lebih dari 2 merupakan batas atas dari S. Himpunan ini tidak mempunyai batas bawah, jadi himpunan ini tidak terbatas bawah. Jadi S merupakan himpunan yang tidak terbatas. Nah, kenapa kok dinamakan himpunan yang tidak terbatas? Karena himpunan dikatakan terbatas apabila memiliki batas atas dan batas bawah. Karena himpunan tersebut hanya memiliki batas atas dan tidak memiliki batas bawah, jadi himpunan tersebut dinamakan himpunan yang tidak terbatas. Nah, setelah kita memahami mengenai batas atas atau upper bound, sekarang kita menuju ke supremum atau batas atas terkecil. Definisi dari supremum sendiri adalah diberikan S subset tak kosong R. Jika S terbatas atas, maka suatu bilangan U disebut supremum atau batas atas terkecil dari S jika memenuhi kondisi berikut. 1. U merupakan batas atas S. 2. Jika V adalah sebarang batas atas S, maka U kurang dari sama dengan V. Maka bisa ditulis U sama dengan sub S atau U sama dengan supremum S. Nah, seperti itu penjelasan mengenai supremum atau batas atas terkecil. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai infimum. Selanjutnya, kita beralih ke infimum, yaitu batas bawah terbesar. Yang pertama kita bahas adalah definisinya menurut Bartle dan Serbert. Jika A terbatas ke bawah, mohon maaf di sini maksudnya itu adalah A besar. Jika A besar terbatas ke bawah, maka ada bilangan V yang disebut infimum, batas bawah terbesar dari A besar. Ditulis seperti ini, INFA atau infimum A, jika memenuhi yang pertama, V batas bawah himpunan A besar. 2. Jika L-nya merupakan sebarang batas bawah A besar, maka V-nya lebih besar dari atau sama dengan L. Selanjutnya, teorema infimum oleh Dharma Wijaya S. Di sini dikatakan bahwa V infimum himpunan A besar jika dan hanya jika yang pertama, V-nya batas bawah dari A besar, yaitu untuk setiap A kecilnya merupakan elemen dari A besar, sehingga dia akan berakibat A kecilnya lebih besar dari atau sama dengan V. Dan selanjutnya, yang kedua, untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0, terdapat A kecil dengan aksen 2, seperti yang tertulis, elemen dari A besar, sehingga V lebih kecil dari atau sama dengan A dengan 2 aksen, kurang dari V ditambah epsilon. Karena yang tadi merupakan teorema, jadi
Kita dapat membuktikannya dengan menjabarkannya sebagai berikut. Nah, buktinya ini yang pertama, karena V-nya infimum, himpunan A, maka V ditambah epsilonnya bukan batas bawah dari himpunan A. Jadi, terdapat A kecil dengan aksen 2 elemen dari A besar. Sehingga A kecil dengan 2 aksen ini kurang dari V ditambah epsilon. Selanjutnya, karena V batas bawah terbesar pada himpunan A, maka setiap A kecilnya merupakan elemen dari A besar. Ini berlaku untuk A lebih besar dari atau sama dengan V. Khususnya, V kurang dari atau sama dengan A kecil dengan aksen 2. Oleh karena itu, terbukti ada A kecil dengan 2 aksen adalah elemen dari A besar, sehingga V-nya kurang dari atau sama dengan A kecil dengan 2 aksen kurang dari V ditambah epsilon. Selanjutnya, karena diketahui bahwa A-nya ini lebih besar dari V, A kecil maksudnya lebih besar dari V, untuk setiap A kecil elemen dari A besar, dan untuk setiap bilangan real epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat A kecil dengan 2 aksen ini elemen dari A besar, sehingga A kecil dengan 2 aksen kurang dari V ditambah epsilon. Diperoleh diperoleh V batas bawah dan tak ada batas bawah V1 yang lain dengan V1 lebih besar dari V. Karena jika ada, maka dengan mengambil epsilon 1 sama dengan V1 kurang dari V, diperoleh suatu kontradiksi, yaitu ada atau terdapat A kecil dengan aksen 3 nih, kita berikan elemen dari A besar, sehingga A dengan aksen 3, A kecil dengan aksen 3 ini kurang dari V ditambah epsilon 1. Atau bisa ditulis A kecil dengan 3 ini kurang dari V ditambah V1 kurang dari V sama dengan V. Dengan kata lain, terbukti V merupakan infimum. Oke, sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.